Kau pilih dia sejak semula. Dari rahim bunda kau panggil setia, membawa sabda kabar gembira, jadi imam bagi umatmu. Kau utus hambamu Theophilus, woi, dengan hati yang rela melayani.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para imam Tuhan, para suster, frater, bapak mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kalimat ini adalah kalimat yang keluar dari mulut Bunda Maria. Bunda yang sederhana, bunda yang tidak pandang dalam hidup bersama, dan mungkin juga sosok yang tidak dikenal oleh orang-orang pada zamannya. Tetapi karya besar terjadi dalam dirinya, yakni Allah memilih dia menjadi perantara keselamatan. Allah memilihnya agar melalui perantarannya dunia diselamatkan. Tetapi menjadi pertanyaannya, mengapa Allah memilih Bunda Maria menjadi perantara keselamatan? Bukan Maria yang lain, bukan Marta yang lain. Mengapa Bunda Maria yang dipilih? Tidak ada satu orang pun tahu tentang hal ini, hanya Allah sendiri yang tahu. Tetapi dari kalimat, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, mau menunjukkan bahwa Allah memilih Maria karena kerendahan hati dan ketaatan yang total kepada Allah, serta membiarkan Allah yang berkarya dalam dirinya. Dia tidak taat setengah-setengah atau seperempat, tetapi total. Oleh karena itu, dalam perayaan syukur ini, kita semua diundang untuk taat pada Allah secara total dan membiarkan Allah yang berkehendak dalam hidup dan karya kita setiap hari. Dan sebagai manusia yang lemah, patutlah kita mengakui salah dan dosa kita di hadapan Allah sebelum melanjutkan perayaan syukur kita pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Excelsis Deo. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat imamat suci yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan dalam ziarah imamat suci ini. Kuatkanlah dan lindungilah kami dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup, terutama ziarah imamat kami. Berkatilah pula orang tua, kakak adik dan keluarga kami, serta semua orang yang berbuat baik dalam mempersiapkan misa syukur ini, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Janganlah takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Romo Paroki, Romo Soni, Romo John, Romo Fikar, para pejabat pemerintahan yang hadir di sini, keluarga, Bapak Rafael dan Mama Maria Hera almarhum, semua imam baru, terutama Pater Theophilus Woi, CMF, selamat pagi semua. Yang di belakang pohon mangga belum jawab. Selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Hari ini kita bersukacita bersama karena dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Gako, dari Stasi Santo Petrus Roa, dari Kampung Boamuzi, kita menyumbangkan, kita mempersembahkan satu orang, namanya Pater Theophilus Woi, CMF. Kita bersyukur karena dia bersedia untuk menerima diri sebagai persembahan yang baik bagi Tuhan, dan hari ini kita bisa melihat buktinya. Persembahan ini berlandaskan pada
sabda Tuhan yang menjadi moto tabisannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebuah ungkapan dalam sebuah tulisan ini namanya sebuah konklusi, sebuah kesimpulan, atau dalam bahasa spiritual inilah ringkasan dari iman Bunda Maria. Dan Pater Theo, atau di kampung Pamuji dipanggil Pater Us, dia mengambil kata-kata Bunda Maria ini sebagai moto tabisannya. Tentu saja sebuah kesimpulan datang dari berbagai hal, berbagai pengalaman, fakta-fakta yang ada, berbagai peristiwa yang terjadi, atau lebih keren ada premis-premisnya, sampailah pada kesimpulan. Saya berusaha untuk membuka atau mengungkap apa yang ada di belakang semua itu, sehingga sampai pada sebuah kesimpulan iman. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Mari kita belajar dari Bunda Maria untuk sampai pada ungkapan iman ini, untuk sampai pada moto ini. Bunda Maria tidak saja tiba-tiba mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bunda Maria sampai pada ungkapan iman ini karena berbagai peristiwa yang terjadi dalam hidupnya, dan terutama dialog yang terjadi antara Bunda Maria dan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ketika diperintahkan oleh Tuhan, dia datang ke sebuah kampung yang saat itu tidak terkenal. Seperti tadi Pater Theo mengatakan dalam pengantar, barangkali saat itu tidak ada orang yang mengenal dia, Maria itu siapa. Tetapi Tuhan mengenal dia. Tuhan mengenal orang yang sama sekali bahkan tidak dikenal oleh tetangga. Tuhan mengenal dia, mengutus malaikat Gabriel untuk datang memberitahukan dia sebagai orang pilihan. Bunda Maria ketika ditemui oleh malaikat, bahasanya sangat sederhana. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Kita baru saja melihat. Saya menutup dengan satu fakta yang baru saya temukan belakangan ini. Pater Theo, ketika beberapa tahun termasuk kami di Fohorem, kalau mau berbicara tentang keluarga, agak sulit untuk kami berbicara. Pater Romo tidak pernah berkeluarga, untuk apa ngomong tentang keluarga? Dan biasa kalau sudah ngomong begitu, kami diam-diam saja. Karena memang betul tidak ada pengalaman tentang hidup berkeluarga. Tapi dari berbagai satu dua hal ajaran gereja beranilah berbicara. Tapi kalau pengalaman tidak bisa berbicara. Tapi dalam perjalanan bersama Pater Theo di Timor Leste, kami sampai pada satu fakta. Betapa menariknya kehidupan kita. Sebelumnya saya tidak pernah mengenal Pater Theo, tapi dia dipilih Tuhan menempatkan dia bersama-sama dengan saya yang juga awalnya tidak kenal dia. Berbeda dengan kehidupan keluarga, melalui masa perkenalan yang panjang, suka sama suka, hidup bersama dalam keluarga, cinta sampai mati. Kalau hidup di dalam biara di seminari, tidak berawal dengan suka sama suka. Berawal dengan Tuhan pilihmu dari mana datang hidup bersama. Sehingga perjalanan bersama itu ada menariknya, ada sukacitanya, tetapi ada juga tidak menariknya. Sehingga dalam perjalanan ini Pater Theo ketika bersama di komunitas-komunitas dalam pelayanan umat, harus selalu sadar, kita semua sadar bahwa kita dipilih bukan untuk bertemu dengan orang yang suka sama suka, tetapi kita dipilih untuk pergi
ke tempat di mana Tuhan menghendaki kita untuk kita berada di sana. Sehingga kekuatan hidup bersama, di dalam kehidupan bersama, doa bersama, berekaristi bersama, itu sangat penting. Dan kekuatan untuk selalu merangkul sesama di dalam kehidupan berkomunitas, kehidupan misi, itu menjadi kekuatan untuk melangkah jauh ke depan. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengapa saya harus berbicara ini? Kami di Paroki Forum kehilangan satu tokoh dan satu figur. Meskipun dia di sana 3 bulan bersama kami sebagai diakon, tetapi kami belajar banyak dari dia. Belajar bagaimana dia rendah hati. Jadi orang-orang di Forum mengharapkan dia harus pulang ke Forum, apalagi dia hanya izin untuk datang tabisan, tiba-tiba dia hilang saja tidak pulang. Jadi pesan dari orang Forum, setelah ini pulang untuk pamit di sana, karena saat waktu datang itu hanya untuk tabisan, tapi ternyata waktu tabisan sudah dapat tugas yang baru. Dan setelah saya berbicara dengan Pater Theo, dia mau untuk pulang ke sana untuk pamitan dengan orang-orang Forum. Terima kasih untuk kerendahan hatinya, karena orang Forum kehilangan figur ini. Saya pernah satu kali, saya tutup sekarang, jangan merasa panjang ya, saya tutup sekarang. Satu kali anak-anak asrama putri yang didampingi oleh para suster datang, berjalan keliling di sekitar pastoran. Saya bilang, kalian cari siapa? Tidak, Pater. Ya, omong saya mau cari siapa? Tidak. Pulang. Besoknya datang lagi. Kalian cari siapa? Tidak, Pater. Akhirnya saya bilang, kalau tidak cari siapa-siapa jangan datang lagi. Akhirnya hari berikutnya datang, mereka bilang, kami cari Diakon Theo. Saya bilang, Diakon Theo sudah tidak ada di sini. Saya bilang, kan kami masih ada, kami bertiga di sini. Apa kurangnya? Beda. Kalau Pater Theo itu diakon, mereka omong Diakon Theo itu kali kami omong nyambung. Kalau kalian tiga kami omong kadang tidak nyambung. Sehingga ketika dia mengambil moto, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, dengan figur yang sangat rendah hati itu, maka saya merasa bahwa bukan hanya mereka yang mencari dia, tapi kami semua mencari. Lebih bagus dia pulang ke Paroki Forum. Tapi ternyata Tuhan melihat bahwa dia lebih cocok hidup di Jakarta, supaya bisa mengontrol seluruh Indonesia. Karena itu, terima kasih banyak untuk Pater Theo. Karena setelah ini kan saya tidak sambutan ya, jadi homili juga dengan terima kasih. Terima kasih banyak untuk Pater Theo. Selama 3 bulan di sana memberikan teladan yang baik. Bapak Ibu, Pater Theo ini ke sana. Kami tanam sayur tidak pernah hidup di pastoran. Saya iri karena apa? Dia baru ke sana tanam sayur, hasilnya sangat bagus. Jadi terima kasih. Hasilnya dia tidak makan, kami yang makan. Selama kami di sana tanam itu selalu manupombo, merpati yang makan. Merpati yang selalu habiskan. Tapi orang ingin tanam, merpati tidak datang, masuk ke kebun pun tidak. Jadi saya bilang, orang ini pakai kekuatan magic bawa muji kan. Ya terima kasih, itu teladan yang sangat baik. Sehingga orang yang baik ini patut untuk didukung. Pater yang sangat luar biasa ini patut untuk didukung. Pater Theo tahu saya tidak pernah memuji orang. Jadi kalau memuji seperti ini berarti sungguh-sungguh. Orang yang sangat baik ini patut untuk didukung dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita, bukan dengan kata-kata yang, apalagi kalau ada sesuatu yang kurang bagus terjadi kita langsung bukannya waktu kita misalnya kita duduk. Itu tidak dibutuhkan. Mari kita dukung dengan doa, karena orang yang baik ini patut mendapat support dari kita semua. Semoga dengan moto aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, kita semua juga sehati sejiwa. Kita mau untuk membuat Bunda Maria senantiasa terkejut mendengar doa kita. Doa yang sangat sederhana. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan seterusnya. Doa ini yang membuat Bunda Maria terkejut dan memalingkan wajahnya melihat apakah arti salam itu. Mari kita membuat tradisi tua yang selalu bertanya salam itu terjadi lagi mulai hari ini. Tuhan memberkati.
Setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya Saya Bapa dan dimakamkan yang untuk tempat penyidian perkara Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. doa umat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudilah mendengarkan doa permohonan kami. Bagi para penjabat gereja, ya Bapa, lindungilah dan kuatkanlah para pejabat gereja kami dalam menunaikan tugas dan pelayanan mereka di tengah umat-Mu. Semoga kehadiran dan pewartaan mereka menjadi tanda kehadirat-Mu dan dapat meneguhkan serta menguatkan iman umat-Mu. Bagi para pendidik, penjasa, dan penderma, ya Bapa, anugerahilah para pendidik, penjasa, dan penderma kami rahmat kegembiraan, penghiburan, dan kesehatan dalam hidup dan usaha mereka. Semoga usaha dan karya mereka selalu Dikau lindungi dan berkati. Bagi yang telah meninggal dunia, semoga Engkau ampuni dosa dan salahnya, serta dianugerahi tanah air surgawi. Marilah kita mohon doa kami, ya Tuhan. Bagi Pater Theophilus Woi CMF, ya Bapa, Engkau telah berkenan memanggil dan memilih anak saudara kami ini untuk tugas pelayanan sebagai imam-Mu. Anugerahkanlah kepadanya rahmat kesetiaan, kuatkan serta teguhkanlah dia dalam menghidupi imamat suci. Semoga kehadirannya menjadi tanda sukacita kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon Ya Bapa, demikianlah doa permohonan kami umat-Mu. Semoga Engkau mendengar dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
kesempatan ini juga kita mengaturkan pujian dan syukur atas berkat Tuhan bagi keluarga kami. Semoga Tuhan mengaruniakan Roh Kudus bagi seorang pemuda dalam mengikuti latihan dan ujian. Kita juga mohon keselamatan jiwa bagi Nenek Siprianus Kolo, Nenek Sakaria Nai, Bapak Yohanes Kota Nage, Bapak Daniel Tisunage, Mama Marta Sau, Mama Anastasia Wawo, Bapak Yohanes Duajea, Kakak Goretiran, dan seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Mohon keselamatan jiwa bagi Nenek Bernardus Bagi, Nenek Maria Wea Dike, Bapak Andreas Seke, Bapak Andreas Maku, Kakak Bonifacius Lehu, Kakak Mikael Meze, dan serta seluruh anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini dengan adanya Tuhan selamatkan kita Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kekuatan dan pelindung umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa rahmat panggilan kepada setiap kami. Kami menyerahkan seluruh hidup dan karya, serta pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu, bersama roti dan anggur di atas altar suci yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan pantas. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya, dengan upacara penumpangan tangan. Dia pun memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa.
Dalam nama Kristus, mereka meneruskan kurban untuk menghidangkan perjamuan Paskah bagi putra-putramu. Dengan cinta kasih, mereka membina umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka menyerahkan hidupnya bagi-Mu demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, dan tetap tekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji-Mu ya Tuhan, dengan gembira bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo, dan usupaung kami Paulus beri keleden serta semua rohaniwan. Ingatlah hamba-Mu terkasih, Pater Theo, yang telah Kau pilih menjadi pelayan-Mu sebagai imam. Berkatilah seluruh pelayanannya, hidup peliharalah panggilannya, semoga ia dapat menikmati dan bersukacita dengan menghayati apa yang telah dipilihnya sebagai seorang imam dan religius. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami berdoa untuk Mama Maria Hera yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Santo Antonius Maria Claret, para martir Claretian, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga.
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tentang pada saya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Alan, bagaimana Alan?
kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji dan memuliakan nama-Mu karena pada perayaan Ekaristi Syukur ini Engkau telah meneguhkan dan menguatkan jiwa raga kami umat-Mu dengan santapan sabda dan tubuh darah Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon semoga olehnya kami semua dimampukan untuk mewartakan sabda kebenaran-Mu kepada semua orang yang kami jumpai dan layani, dapat menolong dan menguatkan iman kami kepadamu sebagai sumber kekuatan dan penolong kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sesaat lagi perayaan Ekaristi Syukuran Imam Baru akan berakhir. Sebelumnya, Imam Baru akan memberikan berkat imamatnya. Urutannya sebagai berikut. Kepada keluarga inti, orang tua, kakak adik, dan keluarga besar diminta untuk ke depan. Kekuatan dan pelindung kami, di hadapanku telah hadir orang tuaku terkasih serta saudara dan saudari yang saya cintai. Terima kasih untuk cinta-Mu yang besar, karena Engkau telah menghadirkanku ke dunia ini melalui orang tua dan keluarga besarku ini. Mereka telah bersusah payah membesarkan, mendidik dan mengasihiku. Mereka telah banyak berkorban dan berdoa untuk mengantar saya pada panggilan suci ini. Ya Tuhan yang Maha Baik, pandanglah mereka semua ini, berikanlah kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan dalam hidup. Berkatilah dan kuatkanlah mereka dalam seluruh perjuangan hidup mereka, serta berilah mereka rezeki dan kesejahteraan dalam hidup mereka dari hari ke hari, sehingga oleh berkat dan pertolongan-Mu, ya Bapa, mereka semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria, serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Allah Bapa Maha Kasih, kini berdiri di hadapanku para pendidik dan penjasa. Pandanglah mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu, karena kehadiran mereka telah menjadi bagiku kekuatan dan harapan untuk menempuh jalan panggilanku mengikuti Putra-Mu Yesus Kristus. Hujanilah rahmat-Mu atas mereka semua beserta anak-anak mereka, sehingga mereka pun selalu berbahagia dalam hidup dan karya mereka. Semoga mereka tetap dikaruniai kesehatan jiwa dan badan, serta tetap setia menjadi saksi cinta-Mu bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan semoga oleh peletakan tanganku dan dengan doa Bunda Maria, serta segenap para kudus di surga, hamba-hamba-Mu ini diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Yang berikut,
Ya Tuhan, pandanglah panitia perayaan syukur ini yang kini berada di hadapanku, yang dengan caranya masing-masing telah mendukungku dalam menapaki panggilan suci-Mu ini. Untuk jasa dan kebaikan mereka ya Tuhan, saya berdoa, semoga mereka Kau anugerahi rahmat hidup berlimpah dan kebahagiaan dalam keluarga mereka masing-masing. Jadikanlah mereka pembawa sukacita dan kedamaian dalam masyarakat, lebih khusus dalam keluarga mereka. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersamaku. Yang berikut berkat imam baru bagi teman angkatan dalam pendidikan. Ya Tuhan, pandanglah teman sekolahku yang kini ada di hadapanku. Semoga Engkau selalu menemani dan menuntun setiap hidup mereka, agar selalu mencari Dikau di dalam hidup mereka setiap hari. Anugerahilah mereka rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan, dan semoga mereka menjadi pembawa sukacita dan kedamaian dalam masyarakat dan gereja, serta di mana saja mereka berkarya. Maka dari itu ya Bapa, semoga oleh peletakan tanganku dan dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Yang berikut untuk perwakilan. Ya Tuhan, di hadapanku telah hadir keluarga besar dari Ende, Pater yang telah datang jauh dari sana untuk menghadiri perayaan misa syukur ini. Kami mohon kiranya Engkau mencurahkan rahmat kesehatan kepada mereka semua, lindungilah mereka dari segala kejahatan, dan berilah mereka kesehatan yang baik. Maka oleh peletakan tanganku ini, semoga dengan perantaran doa Bunda Maria serta doa para kudus di surga, mereka diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Mengasihi senantiasa meneguhkan dan menguatkan saudara dalam tugas dan karya pelayanan di tengah dunia. Amin. Semoga Allah memberkati dan melimpahi seluruh karya dan pelayanan saudara dengan kasih dan berkat-Nya. Amin. Semoga Allah menjadikan saudara pewarta sabda kebenaran, sumber kegembiraan dan penghiburan bagi semua orang. Amin. Dan semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi syukuran imam baru sudah selesai.